Shalom saudaraku sekalian, edisi Bible Study online CK7 hari ini akan membahas kitab yang baru. Kitab Nabi Besar, kitab nubuat yang kedua yaitu kitab Yeremia. Nabi Yeremia adalah tokoh sejarah yang paling berani tetapi punya hati yang sangat-sangat lembut dan sensitif terhadap suara Tuhan, hati Tuhan, ya. Dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan dan juga dalam hubungan dirinya dengan bangsa Yehuda. Nah, Yeremia itu hidup di zaman Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim dan Sedekia, 5 raja terakhir dari kerajaan Yehuda. Di 40 tahun masa kegelapan, masa paling menyedihkan dalam sejarah Yehuda sebelum reformasi Yosia. Bahkan setelah itu, ya, mereka masuk ke pembuangan Babel. Nabi Yeremia menjadi seorang saksi mata. Jadi dia hadir, dia bertumbuh di masa sebelum reformasi dari Yosia, menikmati bagaimana kemurahan, kebaikan Tuhan sampai terjadi kemerosotan yang luar biasa dan pembuangan ke Babel. Semua hal itu dialami oleh Yeremia dan menjadi saksi mata. Yeremia memiliki watak Kristus yang luar biasa. Dia menanggung sengsara karena kasih akan Tuhan dan kasih yang nyata kepada umat Allah, yaitu suku Yehuda. Ia punya hati yang sangat tulus. Dia punya kerendahan hati, dia setia dan rela berkorban. Semua watak itu dimilikinya. Dan karena itu kita akan banyak menyaksikan kehidupan Nabi Yeremia ini di dalam setiap ungkapan-ungkapan nubuat yang akan kita telusuri sepanjang kitab Yeremia ini. Karena itu dalam kesempatan ini saya ajak kita semua untuk masuk hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Sebelum kita mendalami lebih jauh pasal pertama dari kitab Yeremia ini. Kenaya sandana baya. Hore bete kenaya sandana. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya, Yesus. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku.
kepadaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, kami percaya. Rencana-Mu terjadi bagi kami. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan.
sampai generasiku diselamatkan. Ini kami ya Tuhan, utuslah kami ke tempat di mana kami bekerja, ke tempat di mana kami hidup, di lingkungan kami, dimanapun kami berada, pakai kami, urapi kami, sehingga generasi ini diselamatkan bagi Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Engkau mengurapi kami semua ketika kami belajar, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji namamu ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, pelayanan dari Yeremia banyak mengalami penentangan. Apalagi dari seorang raja yang bernama Yoyakim. Dia ditentang dan kemudian diancam untuk dibunuh karena Yeremia sangat berani di dalam menegur setiap dosa-dosa para pemimpin, para imam, bahkan terlalu banyak nabi-nabi yang kemudian menjadi nabi palsu. Hanya untuk menyenangkan telinga umat, hanya untuk menyenangkan raja. Jadi mereka memilih untuk menjadi nabi palsu, melawan nubuat-nubuat dari seorang bernama Yeremia ini. Karena mereka tersinggung, karena mereka ditegur dosanya, lalu marahlah dan ingin berniat untuk membunuh Yeremia. Bapak Islam Tuhan, satu masalah yang dihadapi oleh Yehuda saat itu adalah mereka tidak mau tunduk kepada Babel. Mereka mau melawan Babel dan berkoalisi dengan Mesir. Lalu ditegur oleh Yeremia, pada akhirnya diserang oleh Babel dan mengalami pembuangan. Terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama pada zaman Yoyakim, tahap kedua pada zaman Yoyakin, dan tahap ketiga pada zaman Sedekia. Sebelum menuju ke pembuangan, nubuat-nubuat dari Nabi Yeremia ini kemudian dirusak, disobek oleh Raja Yoyakim. Nah kemudian kitab tersebut habis disobek, dibakar. Namun puji Tuhan Yeremia punya seorang sekretaris ya, yang bernama Baruk. Dia menyalin kembali sampai Yeremia mati. Kerjanya terus menyalin apa yang pernah disampaikan oleh Yeremia, dan nubuat itu benar-benar terjadi. Isi pokok dari kitab Yeremia adalah hukuman atas Yehuda dan Yerusalem yang datang dari utara, yaitu wilayah Babel. Itu nanti kita temukan ya di pasal 1, kita akan baca. Nah, dosa-dosa Yehuda yang membuat mereka akhirnya dibuang ke Babel adalah sama seperti yang dilakukan oleh sebelah utara, itu penyembahan berhala. Namun di sebelah selatan ini Yehuda juga ada kebiasaan untuk mengorbankan anak-anak sebagai kurban persembahan kepada dewa. Ini kebiasaan bangsa Kanaan. Mereka memindahkan penyembahan berhala ke bait suci. Jadi bait suci yang penyembahannya untuk Tuhan dipakai untuk penyembahan berhala, menaruh patung ke dalam bait suci. Mereka melakukan ibadah di dalam situ. Jadi pencemaran luar biasa dan menimbulkan hati Tuhan yang sangat kuat, sangat dalam. Mereka mengabaikan hukum-hukum Tuhan juga. Ya. Hati mereka tidak mau taat kepada Allah dan tidak bermoral, lalu meninggalkan jalan yang benar, jalan Tuhan. Nah, Yeremia menegur semua para pemimpin, ya, dan kemudian menyampaikan konsekuensi dari dosa-dosa para pemimpin dan juga umat Yehuda. Bapak Islam Tuhan, penggenapan dari nubuat Yeremia di dalam perjanjian baru itu dikatakan bahwa Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengikat satu perjanjian dengan mereka. Jadi karena ini kita mulai dengan pasal pertama, ada sedikit pengantar mengenai kitab Yeremia ini. Bahwa banyak hal di dalam perjanjian baru merupakan nubuatan dari Yeremia juga.
Dia akan, Allah dalam hal ini akan mengikat satu perjanjian baru dengan umat yang baru, umat sisa. Itu nanti ditemukan Yeremia pasal 31 ayat 31. Nah, perjanjian baru menjelaskan bahwa perjanjian yang baru ini ditetapkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus sebagai meterainya. Dan kini semua itu telah digenapi. Bahkan melalui gereja Tuhan selaku umat perjanjian baru, kita menjadi umat kesayangan Allah oleh karena iman kepada Kristus. Kita disebut sebagai keturunan-keturunan Abraham. Bapak Islam Tuhan, hal yang menarik bahwa tidak hanya soal umat yang baru, yaitu umat perjanjian baru kita sebagai gereja Tuhan. Namun Allah tidak pernah melupakan Israel. Puncak kesempurnaan dari keselamatan yang diberikan Allah itu juga sampai kepada Israel. Di dalam Roma pasal 11 ayat 27 kita akan bisa sampai ke sana ya. Menyaksikan bahwa ternyata di akhir nanti, sebelum Tuhan datang pada kali kedua, orang Israel juga akan mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, hal lain tentang Mesias di kitab Yeremia yang diterapkan pada Yesus dalam perjanjian baru adalah Mesias sebagai gembala yang baik. Kita temukan hanya dalam Yesus. Dia mengungkapkan, akulah gembala yang baik. Dan kemudian Yesus sebagai tunas Daud yang adil. Yang kedua, ratapan yang hebat di Rama itu digenapi waktu Herodes berusaha membunuh bayi Yesus. Jadi ada pembantaian bayi-bayi di bawah 2 tahun. Ya, itu tergenapi. Dan yang ketiga, ada semangat Mesias akan kesucian rumah Allah, di mana kemudian ditunjukkan di dalam respon Yesus ketika menyaksikan banyak penjual-penjual yang menggunakan rumah Allah untuk mengeruk mendapatkan banyak keuntungan. Jadi bait Allah serambinya dipakai untuk jadi pasar dan kemudian membuat orang-orang dari berbagai bangsa, berbagai belahan, ya orang-orang Israel sendiri ketika datang mau beribadah mereka harus menukar dan mereka mengalami kerugian luar biasa seperti diperas. Ya, jadi Tuhan Yesus marah, dia menyucikan bait Allah untuk kembali kepada fungsinya yang semula. Oke, saya kira itu pengantar dari kitab Yeremia. Satu hal yang menarik bahwa Yeremia ini sejak mudanya dipanggil oleh Allah, dia memelihara kehidupan yang kudus dan berkenan sama Tuhan. Dia menyuarakan suara hati Allah. Dia sungguh berani dan tidak takut dengan ancaman bahkan maut sekalipun. Jadi kalau ada sebutan generasi sekarang adalah generasi Yeremia, itu adalah generasi yang cinta Tuhan, generasi yang cinta umat, generasi yang berjalan dalam kekudusan, generasi yang mati-matian dengan Tuhan. Jadi karakter itu ada di dalam Yeremia dan puji Tuhan kalau generasi sekarang ini itu dikatakan sebagai generasi Yeremia. Baik, kita akan baca langsung Alkitab kita dari Yeremia pasal pertama. Saya ajak kita buka Alkitab kita Bapak Islam Tuhan. Dalam Yeremia pasal pertama kita akan baca lebih dahulu ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Saya akan padu kita membaca bagian ini. Demikian firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Sedekia bin Yosia, Raja Yehuda hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda.
Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, Yeremia dikatakan adalah seorang keturunan dari imam. Dan sebagai imam, ia diberikan kuasa. Dia diangkat untuk mengajar umat Tuhan. Dia pasti mengajarkan sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Taurat. Jadi dia punya kebiasaan berbeda, lain daripada yang lain, daripada nabi-nabi, daripada para imam yang sebenarnya memang para imam zaman tersebut sudah tidak dianggap sama sekali. Sekali lagi, para imam zaman tersebut, zaman di mana Yeremia tumbuh dan hidup dan berkarya, tidak dianggap. Berusaha untuk dipulihkan oleh Yosia, tetapi tidak sungguh-sungguh respon dari umat Tuhan terhadap para imam. Bahkan nabi-nabi yang seharusnya punya wewenang untuk menyampaikan pesan Tuhan, malahan menyampaikan segala kepalsuan bentuknya. Tidak menerima pesan apa-apa dari Tuhan, tetapi mengambil muka kepada raja. Menyenangkan raja, menyenangkan hati umat. Demikian kondisi pada masa itu. Lalu Allah menambahkan kepada Yeremia itu amanat sebagai seorang nabi, tidak hanya sebagai seorang imam, tetapi sebagai seorang nabi. Ini panggilan luar biasa. Dengan berani, ya, harus punya sikap seperti itu, tidak bisa tidak. Ya, Yeremia sama seperti Yehezkiel, Bapak Islam Tuhan. Dari kaum imam juga Yehezkiel. Mereka berdua sama latar belakangnya. Nah, sebelum Yeremia lahir, Allah sudah menetapkan bahwa dia akan menjadi seorang nabi. Allah telah memilih, Allah telah memanggil dan menetapkan dia sebagai seorang nabi, bahkan dari rahim ibunya. Sejak dari rahim ibu. Biar diketahui oleh Yeremia sendiri. Ya, biar dia ketahui, dia mengerti bahwa Tuhan sanggup melakukan itu, menetapkan itu sebelum kelahirannya dia. Allah lah yang telah memanggil dia. Ya. Allah yang telah memilih dia adalah pribadi yang sama yang memberikan dia hidup. Yang menghadirkan dia ke dalam dunia ini. Yang membentuk dia dari rahim ibunya sampai dia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang siap dan layak untuk dipakai sesuai kehendak Tuhan. Dan bahwa amanat yang diberikan Tuhan kepadanya itu benar-benar sesuai dengan rancangan Allah sebelum Yeremia dilahirkan. Bahkan semua pesan-pesannya akan dititipkan Tuhan ke dalam mulutnya untuk diperkatakan, telah disiapkan Allah sebelum Yeremia hadir. Sebab itulah Tuhan memilih Yeremia melampaui dari ketidakmampuan dia mengerti dan menerima sebelum ia lahir. Sebagaimana Allah punya rencana bagi Nabi Yeremia, saya percaya demikian pula Allah punya rancangan yang ajaib di dalam kehidupan setiap orang, dalam kehidupan kita. Tujuannya adalah agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sambil dia menggenapi rencananya, rancangannya, kehendaknya di dalam dan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Islam Tuhan, untuk itulah kita ada di zaman sekarang. Pasti ada maksud ajaib Tuhan di dalamnya. Tuhan tidak iseng-iseng memanggil, memilih dan menetapkan kita. Tuhan tidak iseng menyelamatkan kita dan hidup di zaman sekarang ini. Selalu ada paket, ya, mengikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada maksud dan rencana yang
terlampau indah, terlampau ajaib, dan terlampau besar untuk bisa kita mengerti dan pahami. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, seperti halnya Yeremia, hidup sesuai rencana Allah bisa meliputi penderitaan juga. Sebab memang demikian, orang-orang yang hidup di dalam panggilan Tuhan, di dalam rencana Allah, orang-orang yang hidup setia pada kehendak Tuhan pasti akan mengalami penderitaan. Tidak bisa tidak. Baik dari dalam diri sendiri, dari lingkungan kita maupun dari luar. Sekalipun demikian Bapak Ibu Tuhan, kita lihat perhatikan ya kondisi Yeremia ini. Bahwa Allah senantiasa bekerja untuk mendatangkan yang terbaik bagi Yeremia. Melindungi, menyertai dia. Dikatakan di ayat yang ke-8, jangan takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Allah. Dimanapun kita berada, kalau kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, segala risiko bisa kita hadapi. Tapi Tuhan yang menyertai. Dia yang melindungi kita untuk mendatangkan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Tuhan, Yeremia masih muda ketika dipanggil Allah. Ia mengalami rasa khawatir yang sangat dalam. Dia gentar ketika memikirkan harus menyampaikan firman Tuhan. Apalagi kepada para tua-tua orang Yehuda yang sudah bangkokan itu ya. Yang sudah, paham betul mengenai keagamaan, Taurat. Tetapi kenyataannya hidup mereka sangat bobrok. Termasuk raja-raja yang memerintah. Itu tak ada rasa hormat takut akan Tuhan selain Yosia. Nah, Allah menanggapinya dari ketakutan, kekhawatiran Yeremia ini, kegentarannya terhadap situasi yang ada di depannya karena dia masih merasa muda. Dengan berjanji. Jadi Allah menanggapinya dengan Allah berjanji akan menyertai dan memberi dia kuasa untuk bisa memenuhi panggilan tersebut. Apapun tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kita Bapak Ibu Tuhan, Tuhan pasti akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memenuhi semua apa yang kita perlukan, butuhkan di dalam menjalankan semua tugas panggilan tersebut. Supaya apa? Panggilan tersebut terlaksana, pelayanan tersebut terlaksana. Tujuan Allah memanggil kita dapat terwujud dan sempurna. Allah menjanjikan kehadirannya yang kekal dan siap sedia menolong Yeremia kapan saja diperlukan. Itu janji Tuhan. Bukankah kita punya Allah Immanuel? Bukankah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita? Dia akan menyertai kita, melindungi kita. Dia mencukupkan segala yang kita perlukan dalam setiap pelayanan pekerjaannya. Jangan khawatir, jangan takut keadaan apapun yang bisa mengancam kita. Sebab apa? Allah ada di pihak kita. Selama kita menjalankan tugas panggilan yang telah Tuhan percayakan itu, Dia tetap melindungi dan menyertai kita. Itu yang dialami oleh Yeremia. Karena itu jangan engkau merasa mudah. Nasihat yang sama juga datang dari Rasul Paulus kepada Timotius, jangan engkau merasa engkau muda. Orang lain boleh menganggap engkau muda, tetapi jadilah contoh, jadilah teladan di dalam tindakan, perilaku, di dalam perkataan, di dalam pemikiranmu, di dalam kesetiaanmu, kasihmu, cintamu kepada Tuhan. Jadi berkat, jadi teladan. Hai engkau anak muda, kalau Tuhan memanggil engkau, mau memakai engkau jadi berkat di generasimu. Jangan merasa minder dengan kemudaanmu. Jangan merasa rendah diri terhadap banyak orang-orang tua yang lebih hebat. Jangan punya pemikiran seperti itu. Sebab Tuhan memakai engkau, maka engkau akan diperlengkapi oleh Tuhan. Engkau ibu-ibu, jangan merasa, saya kan perempuan, saya kan orang lemah, saya lebih baik di dapur, saya lebih baik mensupport istri. Jangan mengecilkan panggilan Tuhan. Jangan mengecilkan talenta. Jangan mengecilkan karunia yang telah Tuhan percayakan dan berikan kepada kita. Anda harus melakukan bagian tersebut dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Beranikan diri sebab Allah memberi kita kuasa dan kemampuan. Allah memperlengkapi engkau. Yang penting banyak duduk diam di kaki Tuhan. Sungguh-sungguh dengan
panggilan Tuhan, sungguh-sungguh merespon perintah Tuhan, maka Tuhan memberkati engkau, menyertai engkau dan melindungi engkau. Siapapun kita, jangan merasa kecil, jangan merasa muda, jangan merasa sebagai orang lemah, jangan merasa saya kan bukan siapa-siapa. Jangan punya perasaan seperti itu. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan mengutus engkau, Tuhan yang memperlengkapi dan melindungi, menyertai engkau, menyertai kita semua. Amin. Dia selalu siap sedia menolong kita. Nah, ketika kita tabah di dalam menjalankan tugas, sebab memang dalam melayani Tuhan dibutuhkan kesetiaan dan ketabahan di dalam iman. Karena itu Allah meminta supaya kita melakukan atau punya sikap seperti itu, sehingga kuasa dan penyertaannya itu efektif dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, dalam tugas dan panggilan kita. Entah sebagai gembala kul, entah sebagai seorang yang suka bersaksi, entah sebagai seorang pendoa, lakukan dengan serius, dengan tabah, dengan ketaatan, dengan ketulusan, kesungguhan, dan di dalam iman. Nah, Bapak Islam Tuhan, Allah itu meyakinkan Yeremia bahwa berita nubuatnya akan diilhami Allah. Tuhan akan menaruh kata-katanya di dalam mulut dari Yeremia itu sendiri. Kata-kata yang merupakan kata-kata Allah. Kata-kata Allah. Ya, bukan karangan-karangan dari manusia, bukan datang dari malaikat, tetapi dari Allah sendiri. Karena yakin akan hal ini, maka Yeremia tidak pernah berkompromi atau melunakkan firman Allah. Lalu, keras banget Tuhan firman ini. Saya merubah supaya agak lebih lembut, lebih halus, lebih bisa diterima sesuai etika, sopan santun di masa sekarang. Nggak bisa. Dosa adalah dosa. Dan itu harus dicabut. Dan itu harus ditegur, nasihati dengan keras. Tidak bisa tidak. Nah, Bapak Islam Tuhan, kita harus punya prinsip seperti Yeremia. Apa yang Tuhan perkatakan kepada mulutnya atau taruh dalam mulutnya, itu yang disampaikan. Nah, berita Yeremia itu mengandung unsur-unsur hukuman dan pemulihan. Akan tetapi, karena kedudukannya dalam sejarah Yehuda, berita utama yang disampaikan Yeremia berfokus kepada hukuman dan bencana. Karena itu masa-masa terakhir, ya, masa-masa terakhir di mana puncak murka Allah sudah akan turun kepada Yehuda karena kebejatan moral mereka yang meninggalkan Allah. Israel itu dalam hal ini Yehuda sangat-sangat rusak. Ya, harus dirobohkan dulu, dihancurkan, dibersihkan dulu sebelum Allah dapat menanam dan membangun kembali satu umat yang baru bagi Allah dan perjanjian yang baru. Jadi generasi itu harus dilenyapkan, dibersihkan. Yerusalem harus dipulihkan, dibersihkan. Caranya apa? Di zaman perjanjian lama, untuk menyucikan satu wilayah, satu daerah, dibutuhkan 70 tahun untuk membersihkan daerah itu dari setiap kenajisan dan dosa. Nah, karena itu proses pembuangan ini memang Tuhan sudah rencanakan supaya apa? Nanti umat yang baru tinggal menempati daerah tersebut sudah dalam kondisi yang baru. Benar-benar sudah bersih, tahir. Nah, kita bacakan dari ayat yang 11 sampai 16, kita lanjutkan pembacaan kita Bapak Ibu Tuhan. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang pohon, dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikian firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangan sendiri. Dikatakan di sini bahwa ada pohon badam dalam penglihatan Yeremia. Pohon badam adalah pohon yang pertama bersemi pada musim semi.
penglihatan ini, Bapak Islam, Tuhan menyeratkan ada dua hal. Yang pertama, bahwa firman Allah melalui Yeremia akan segera digenapi. Dan kedua, bahwa umat itu akan sadar bahwa Allah itu Allah itu hidup dan sedang mengatur jalan dari sejarah bangsa untuk memenuhi maksud dan kehendaknya. Ada perkataan periuk yang mendidih yang datang dari sebelah utara. Artinya ada ekspansi dari Babel dan akan mengepung Yerusalem karena Yehuda telah meninggalkan Tuhan Allahnya. Mereka menyembah benda buatan tangan sendiri, patung-patung yang tidak bisa buat apa-apa itu. Itu Bapak Islam Tuhan. Jadi nanti terjadi penggenapan dan terbukti. Nanti datang kerajaan Babel lalu mengepung Yerusalem. Pembuangan pertama. Dalam pengepungan terus, 10 tahun berikut terjadi pembuangan kedua. 10 tahun berikutnya lagi, pembuangan ketiga. Seperti itu, nanti hal itu bisa kita bahas lebih lanjut. Ayat 17-19, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau ini baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Bahkan Yeremia sekalipun juga diancam oleh Tuhan. Harus berani, jangan gentar. Kalau enggak aku yang buat engkau gentar nanti. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Allah. Luar biasa penyertaan Tuhan. Tak ada satupun yang bisa mengalahkan Yeremia sebab Allah berada di pihak dia. Ini merupakan panggilan untuk membangunkan Yeremia, memberi dia semangat, memberi dia gairah dan keyakinan bahwa Allah menyertai dia. Misinya kepada bangsa-bangsa dan tugasnya adalah supaya bangsanya sendiri itu, bangsanya sendiri itu siap untuk dimulai. Dia harus kerjakan apa yang akan terjadi terhadap bangsanya. Semua tugas-tugas yang Tuhan emban dan taruh di mulutnya harus segera disampaikan kepada umat tersebut, kepada bangsanya. Nah, hal itu tidak boleh menyimpang. Dari setiap perkataan Allah harus dengan tegas Yeremia sampaikan. Meskipun dia nanti mengalami penolakan, meskipun dia nanti mengalami ancaman, meskipun dia akan mengalami aniaya, Tuhan dikatakan tadi akan membuat dia menjadi kota yang berkubu. Berarti Tuhan melindungi, membentengi, menjaga. Semua hal akan masuk menyerang Yeremia akan diblokir oleh Tuhan. Dijaga hidupnya oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi Tuhan akan menyertai dan melindungi setiap orang yang akan pergi. Setiap orang yang akan melakukan tugas panggilan Tuhan. Setiap orang yang tidak mau berbantah dengan Tuhan di dalam hal panggilan dan memenuhi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Siapapun kita, jika kita merespon panggilan Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan demi hormat kemuliaan Dia, mari laksanakan dengan sungguh-sungguh, laksanakan dengan penuh tanggung jawab supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kita harus melakukan hal itu sampai melampaui batas kemampuan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan memperlengkapi, dan Tuhan yang melindungi kita. Amin. Itu Yeremia pasal pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas panggilan Tuhan kepada Yeremia yang hari ini kami baca. Dia ini pribadi yang tulus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berani menyampaikan firman Tuhan seperti apa yang kau taruh di dalam mulutnya. Kami merindukan hal yang sama di masa sekarang ini, generasi ini. Siapapun kami, Tuhan angkat kami, kuatkan kami dari segala kelemahan kami, ketidakmampuan kami. Tuhan perlengkapi kami dan kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Supaya kami berani, supaya kami dengan tekun, dengan setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, pelajaran berharga dari Yeremia ini menjadi milik kami. Kami yakin, kami percaya
Allah di pihak kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.